Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, rahayu, salam kebajikan, merdeka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny Oktaviano Pratama dari Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Fakultas Pertanian dan Perikanan, Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menyampaikan tentang apa yang saya dapat di mata kuliah dasar manajemen. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Apa itu dasar manajemen? Yang saya ketahui, manajemen merupakan proses perencanaan atau pengorganisasian sesuatu sehingga bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur manajemen dan fungsi-fungsi manajemen. Ada beberapa unsur-unsur manajemen. Yang pertama adalah manusia. Manusia adalah unsur yang krusial terutama dalam memajukan perusahaan. Setiap perusahaan pasti memerlukan sumber daya manusia yang unggul agar target tercapai. Yang kedua, money atau uang. Uang adalah hal penting dan perlu dilakukan manajemen. Uang adalah unsur yang menjadi landasan dari setiap aktivitas yang dijalankan. Yang ketiga, ada material dan bahan. Bahan ini merupakan unsur yang mendukung kegiatan. Pemilihan bahan atau material ini juga perlu dipikirkan dengan bijak agar tidak ada material yang tersisa atau tidak diperlukan. Yang keempat, ada mesin. Mesin adalah alat yang digunakan untuk membuat hasil produksi. Mesin ini biasanya dalam bentuk peralatan atau sistem teknologi yang mendukung agar menghasilkan barang. Yang kelima, ada metode. Metode adalah hal yang penting dan juga krusial untuk menjadi landasan dari berdirinya suatu usaha. Adanya metode ini berguna untuk memastikan kegiatan dari manusia sesuai dengan prosedur yang standar dalam bekerja. Ini yang terakhir, ada market, pasar. Unsur yang terakhir adalah pasar yang meliputi strategi, pengendalian, perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Adanya teknik pemasaran yang baik akan membantu dalam meningkatkan jumlah penjualan barang atau jasa. Kemudian fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Apa itu planning? Planning itu perencanaan. Perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. Berarti sebelum melaksanakan itu kita harus ada planning. Yang kemudian organizing, pengorganisasian adalah proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, ada actuating, pelaksanaan, merupakan proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan yang bersama. Yang ketiga, ada controlling, pengendalian. Pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan, disusun, serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Lanjut, kemudian untuk slide kedua ada pemimpin dan pengambilan keputusan. Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah orang yang memimpin suatu kelompok seperti keluarga, komunitas, masyarakat, suku, lembaga, hingga negara atau organisasi. Pengambilan keputusan sendiri adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Jadi
seorang pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan yang benar, yang baik untuk pemecahan masalah. Terus selanjutnya slide ketiga, ini terakhir, ada organisasi dan komunikasi organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya lebih dari 2 orang organisasi itu. Untuk selanjutnya, komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman atau pertukaran informasi dalam suatu organisasi sehingga dapat membentuk arus informasi. Nah, di dalam organisasi kita harus memerlukan komunikasi yang baik, jangan sampai miskomunikasi. Nah, terus dalam organisasi itu ada visi, misi, dan tujuan organisasi. Visi adalah gambaran besar, tujuan utama, dan cita-cita suatu organisasi. Sedangkan misi adalah penjabaran atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai mewujudkan visi tersebut. Dan terakhir, tujuan organisasi secara umum adalah untuk mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya pahami mengenai materi-materi selama ini yang saya dapatkan. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan ada tutur kata yang salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan, merdeka.